Saudara, di tengah belum adanya kepastian soal pembayaran pesangon dan THR ex karyawan Sritex, salah satu anggota Komisi 9 DPR RI mengusulkan agar BPI Danantara dikerahkan untuk menyelamatkan nasib PT Sritex. Kita bahas bersama anggota Komisi 9 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Edi Wuryanto, dan salah satu mantan karyawan Sritex, Karwi Mardianto. Selamat petang Pak Edi, Pak Karwi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, Saya ke Mbak Pak Cynthia. Edi terlebih dahulu. Pak Edi, Anda Ya, mencetuskan usul ataupun ide soal Danantara yang bisa dikatakan sebagai penyelamat PT Sritex. Ini sampai muncul ide ini sudah tahukah skemanya akan seperti apa nanti Pak Edi? ya, saya apresiasi pemerintah yang mengadvokasi Sritek ini ya, dan memang wajar dong karena ini satu perusahaan yang padat karya dan mempunyai dampak ekonomi yang besar. Karena itu negara harus hadir di situ. Nah, yang kedua tentu pihak kurator akan mencarikan solusi pasca pilot ini, mencarikan investor dalam negeri, luar negeri, dan itu saya meyakini tidak akan mudah itu, karena itu bentuk kehadiran negara, dia harus menyehatkan perusahaan Sritek ini, dan satu cara yang dia lakukan adalah bagaimana menggunakan Danantara untuk investasi. Jadi saya pikir negara ini harus menyehatkan dulu manajemen Sritek, baru kemudian kalau sudah sehat itu boleh dijual ke pihak yang lain. Kan dulu pernah kita menyehatkan bank-bank yang bermasalah, lalu kemudian setelah bank-bank sehat itu, lalu kemudian dijual kepada pihak lain. Saya kira pola skemanya hampir sama itu. Nah, Tapi makanya sekarang tantangan bagi Danantara, kan Danantara juga wewenang investasi kan. Jadi saya pikir ini bisa dilihat oleh Danantara sebagai bagian dari investasi negara untuk menyelamatkan perekonomian di bidang garment. Sebelum saya masuk ke skema, saya akan ke Pak Karwi terlebih dahulu. Pak Karwi, sampai hari ini sudah dapatkah Anda informasi terkait kejelasan kapan pesangon dan juga THR ini akan dibayarkan kepada mantan karyawan Sritex? Sampai saat ini belum ada kejelasan ya mengenai pesangon sama THR. Yang jelas ini sementara yang difokuskan untuk pencairan JHR Sostek. Yang bila mana kalau itu bisa cair kan sementara bisa untuk pegangan para mantan karyawan dulu. Kalau untuk mempercepat pesangon atau THR kayaknya mungkin ya belum bisa ya. Sampai ada info sama sekali masalahnya tentang pesangon dan THR tersebut. Tapi sempat sudah ada komunikasi belum, baik itu dengan kurator untuk memastikan pesangonnya ini akan dibayarkan atau tidak? Kalau yang kemarin sempat menyampaikan bahwa nanti pesangon itu akan dibayarkan bila mana asetnya sudah terjual. Kalau untuk THR juga mungkin ya masih nunggu itu juga. Pak Karwi ini sudah berapa lama bekerja di PT Sritex, Pak? Saya sudah 17 tahun, Pak, dari 2007, Mbak. Dari 2007. Ini untuk teman-teman Bapak yang lain sempat menanyakan informasi terkait dengan pesangon dan juga THR tidak, Pak? Ya, mereka juga sebenarnya bertanya-tanya apakah benar akan terbayar atau tidak. Cuman kan kemarin sudah disampaikan dari kurator, katanya kalau pesangon nanti bisa cair kalau aset sudah terjual. Terus sementara yang difokuskan untuk bisa segera dicairkan jam sostek istilahnya biar bisa untuk pegangan dulu gitu. Jadi memang belum dapat informasi pasti kapan akan dibayarkan ya. Pak Karwi, kalau boleh diceritakan kepada kami, saat ini kan sudah hampir memasuki Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Untuk sementara kegiatan aktivitas Pak Karwi seperti apa? Kalau sementara ini saya untuk cari kerja lagi belum ya, saya pending mungkin habis Lebaran. Kalau sementara ya ini istri bikin-bikin takjil lah
Nanti waktu ngabuburit itu di pinggir jalan ya jual-jual takjil gitulah. Lumayan buat pemasukan. Jadi untuk sementara ya. Pak Edi, dengan skema yang Anda sempat usulkan, ini kan membutuhkan waktu yang tidak sebentar sebenarnya. Tapi ada hak-hak karyawan yang harus dipenuhi. Ada pesangon dan juga THR. Lalu bagaimana skema penyelamatan ini bisa dilakukan secepat mungkin? Ya, jadi itu jilid kedua ya, soal penyelamatan, menjual, lalu ada perusahaan baru ya. Tapi dalam urgent ini, betul yang disampaikan Pak Karwi dan kemarin juga disampaikan oleh Serikat Pekerja, THR dulu nih yang paling urgent, nomor satu ya. Dan Serikat Pekerja sudah mengatakan, ownernya Sritek itu sebetulnya kalau hanya untuk membayar THR, itu cukup, ada. Dan itu tergantung pada kurator, itu yang pertama. Yang kedua, percepatan jaminan hari tua dan JKP, dan itu ada di BPJS Tenagakerja. Maka Komisi 9 minggu depan akan mengundang seluruh stakeholder, termasuk di dalamnya adalah BPJS Naker, BPJS Kesehatan, untuk mempercepat klaim JHT dan JKP yang dimiliki oleh para karyawan. Sedangkan itu hak karyawan tuh. JHT, JKP itu kan dibayar dari potongan gaji karyawan. Jadi kalau ini lalu tinggal percepatan. Langkah konkret apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Komisi 9 untuk melakukan tidak hanya sekedar pendampingan, tapi langkah nyata untuk memastikan bahwa seperti yang Anda katakan tadi, THR dan lain sebagainya ini bisa langsung dibayarkan? Ya tentu Komisi 9 kan mitranya ada di Kemenaker, ada di BPJS Kesehatan, BPJS Naker dan Kesehatan kan. Tiga mitra itu yang korelasinya langsung. Maka kami kemarin mendorong itu layanan JHT, JKP kalau bisa onsite di lapangan, di perusahaan Sritek. Jemput bola dari BPJS Naker sehingga sehari paling tidak bisa melayani ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan, sehingga sebelum THR, JKP, JHT ini bisa selesai. Yang kedua ya kurator ini harus kita desak terus, kita awasi. Jangan sampai THR itu nggak selesai di bulan-bulan Ramadan ini. Nah baru kompensasi PHK, uang pensiun, uang penghasilan masa kerja itu kan memang menunggu kerja kurator di dalam rangka penyelesaian perusahaan ini, itu kan yang penting kan. Pak Karwi, teman-teman dan juga Pak Karwi sendiri kan tentunya mengharapkan THR ini bisa dibayarkan. Menurut Anda sendiri, bagaimana peran pemerintah dan juga legislator terkait dengan pendampingan bagi teman-teman di Sritek? Kami sebagai karyawan yang ter-PHK sebenarnya juga berharap banyak dari pemerintah untuk bisa membantu kami. Paling tidak ya mengawal kurator ataupun pengawal pemilik perusahaan untuk bisa secepatnya mencairkan hak-hak karyawan, sehingga karyawan bisa memperoleh hak-haknya secara penuh dan segera mungkin kalau bisa. Itu Mbak. Apa yang akan teman-teman lakukan ketika nanti sudah saatnya pembayaran THR diberikan, tidak juga diberikan? Mungkin kami akan menyampaikan dari pihak serikat buruh ya, kan kita juga punya serikat buruh ini. Mungkin seperti Mas Slamet juga bisa andil segera untuk mempercepat prosesnya ya. Karena kami juga berharap dari serikat buruh ini benar-benar memperjuangkan hak buruh. Itu Mbak. Baik, terima kasih Pak Karwi dan terima kasih juga kepada Pak Edi Wuryanto, dan tentunya kita harapkan pengawasan dari Komisi 9 DPR bisa memenuhi janjinya untuk meyakinkan hak-hak karyawan PT Sritek bisa dipenuhi. Terima kasih. Saudara, banjir yang melumpuhkan sejumlah wilayah Bekasi mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan akar permasalahannya. Informasi ini akan disampaikan rekan saya, Tifal Solesa. Ya, Cynthia, informasi tadi akan kami bahas bersama dengan para narasumber usai jeda berikut ini.